Perkenalkan nama saya Presilia Patiasina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pendidikan agama Kristen. Yang pertama, Allah dalam konsep kekristenan. Dalam kekristenan dikenal konsep Allah Tritunggal, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat, dan Allah sebagai pembaru. Konsep ini sering disalahartikan oleh sebagian orang di luar kekristenan dan memandang kekristenan menyembah tiga Allah. Persoalan menyembah tiga Tuhan dalam umat Kristen merupakan sebuah kesalahpahaman. Umat Kristen hanya percaya dan menyembah satu Tuhan. Menurut Alkitab, di dalam Ulangan 6 ayat 4 mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa yang berarti satu. Kemudian, kekristenan mengenai hakikat dan tanggung jawab. Hakikat manusia dalam pandangan iman Kristen tentunya berpijak pada Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Di dalam perikop bacaan tersebut berisi pernyataan Allah mengenai penciptaan alam semesta, dan termasuk juga di dalamnya mengenai penciptaan manusia. Kemudian ada beberapa pandangan Kristen tentang hakikat manusia yang dapat diambil dalam kitab Kejadian. Yang pertama, ada manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, manusia adalah mandataris Allah. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial. Dan yang kelima, kebebasan dan keterbatasan manusia. Materi berikutnya, perspektif kekristenan mengenai moral. Moral dan etika dianggap memiliki arti yang sama karena kedua hal ini berbicara mengenai perbuatan atau tingkah laku manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki karakter sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial dan memiliki nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Dan tentunya pemahaman akan Alkitab harus menjadi dasar hidup orang Kristen. Dan mengenai masalah-masalah moralitas itu merupakan suatu tindakan yang dibenci oleh Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Allah. Hal ini kurang dipahami dan dimaknai oleh setiap individu, sehingga banyak terjadi masalah-masalah moralitas seperti narkoba, pornografi, seks bebas, dan lain-lain. Untuk itu, dari masalah-masalah moralitas yang terjadi dapat diatasi dengan memaknai moral kekristenan yang sesungguhnya dan bersumber pada firman Allah. Kemudian materi selanjutnya, iman dan iptek dalam kekristenan. Apa itu iman Kristen? Secara etimologis, kata iman dari bahasa Ibrani yaitu emunah, artinya percaya. Kemudian dari padanan kata emunah dalam bahasa Yunani adalah kata pistis, artinya iman. Beberapa rumusan pengertian iman Kristen. Yang pertama adalah iman adalah penyerahan diri pribadi kepada Allah. Yang kedua, iman adalah hidup karena mengandung kepastian hidup. Yang ketiga, iman adalah suatu kekuatan yang menguatkan manusia dalam perjuangan hidup. Yang keempat, iman berhubungan dengan ketaatan. Kemudian, dominasi ilmu atas iman. Ilmu pengetahuan menempatkan rasio manusia menjadi pembenar segala-galanya. Ada 4 tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan, yaitu pertentangan atau konflik, perpisahan atau independence, kemudian perbincangan atau dialog, dan keempat, perpaduan atau integration. Kemudian, bagaimana respon manusia terhadap teknologi? Yang pertama, respon manusia terhadap teknologi sebagai pembebas liberator, yaitu pilihan anak muda sekarang, contohnya, untuk melakukan sesuatu secara bebas tidak dibatasi oleh orang tua, komunitas, atau apapun dalam penggunaan teknologi secara luas, lebih khusus dalam penggunaan handphone. Anak muda sekarang dapat menggunakan handphone secara bebas bukan saja untuk hal-hal yang positif, tetapi juga negatif. Yang kedua yaitu teknologi sebagai ancaman. Contohnya di mana media sosial digunakan untuk menggerakkan kerusuhan ataupun bahkan merekrut sel-sel teroris baru.
Yang berikutnya yaitu teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Contohnya dengan teknologi-teknologi canggih yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dapat membawa keuntungan bagi pemerintah. Kemudian perspektif Kristiani mengenai politik. Pengertian politik secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis dan politeia. Polis berarti benteng, politeia berarti penduduk atau warga. Kemudian di sini ada visi Kristiani mengenai politik, yaitu yang pertama visi Kristiani mengenai politik dan keterlibatan orang Kristiani di dalamnya dapat dilihat pada hidup dan perjuangan Yesus. Kemudian, visi kedua, Yesus menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk berpolitik dalam menyikapi berbagai persoalan yang ditemui dalam masyarakat. Kemudian, visi yang berikut, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, merupakan pengakuan politis terhadap tokoh Yesus oleh gereja. Yang berikutnya yaitu manakah dari Yesus yang disebut sebagai politik. Yang pertama, Yesus dalam pelayanan berhadapan dengan realitas masyarakat yang termarginal, tertindas, terbelenggu karena dibodohi oleh elit kekuasaan. Kemudian tindakan inilah yang memiliki dampak sosial politik bagi masyarakat. Yang berikutnya bentuk tanggung jawab umat Kristen. Bentuk tanggung jawab umat Kristen yaitu umat Kristen dipanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Dimaksudkan untuk membangun kesadaran juga bagi masyarakat terhadap esensi politik sebagai usaha bersama untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Yang berikutnya, kekristenan mengenai hukum. Di sini ada beberapa pengertian hukum. Yang pertama, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Yang kedua, hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur cara manusia dan memenuhi kepentingannya itu. Yang ketiga, hukum sebagai penguasa. Selanjutnya, dan pandangan iman Kristen mengenai hukum. Umat Kristen harus menjalankan apa yang tertulis di dalam hukum Tuhan. Tidak dapat ditawar-tawar lagi karena ia bersifat konstan dan abadi. Ada 3 hal yang berhubungan dengan hukum Tuhan, yaitu manusia berdosa dan dibaharui. Manusia membutuhkan hukum untuk membatasi kebebasannya. Yang kedua, hukum Taurat sebagai pedoman dan pengajaran. Dan yang ketiga adalah hukum kasih. Nah, ini adalah materi yang terakhir tentang kerukunan antar umat beragama. Pengertian kerukunan hidup yaitu situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban, dan tidak ada konflik atau pertentangan. Makna kerukunan hidup antar umat beragama, yang mana kenyataan pluralitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia merupakan keunikan dan kekayaan yang patut disyukuri. Hidup bersama di dalam konteks masyarakat seperti ini membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi dengan keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Melaluinya kita ditolong dan didorong untuk mengubah dan memperbaiki image atau gambaran kita yang mungkin keliru mengenai pihak lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.